Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmini, saya dari Prodi Manajemen. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisis penerapan research basis teori dalam operasi internasional perusahaan. Sini ada pengantar, itu mengapa RBT penting untuk operasi internasional. Jadi dalam lanskap bisnis global yang sangat kompetitif dan dinamis, perusahaan harus menemukan cara inovatif untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Research Basis Theory atau RBT menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana aset dan kapabilitas internal perusahaan dapat menjadi dasar keberhasilan operasi internasional. Sini ada fokus internal, yaitu RBT mengalihkan fokus dari lingkungan eksternal yang kompetitif ke sumber daya dan kapabilitas unik di dalam perusahaan. Ini membantu mengidentifikasi kekuatan intrinsik yang dapat dimanfaatkan di pasar global. Kemudian di sini ada keunggulan berkelanjutan. Teori ini menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berasal dari sumber daya yang berharga, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat disubstitusi. Pemahaman ini sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi lintas batas. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang landasan teori. Memahami result based teori, yaitu result based teori atau RBT yang dikembangkan oleh Jay Barney berpendapat bahwa keunggulan kompetitif yang berkelanjutan suatu perusahaan berasal dari sumber daya dan kapabilitasnya yang tidak bergerak dan berharga. Sumber daya ini dapat bersifat berwujud, misalnya pabrik, lokasi geografis, peralatan, atau tidak berwujud, misalnya reputasi merek, pengetahuan karyawan, paten. Di sini ada yang pertama ada keunggulan kompetitif berkelanjutan. Kemudian ada kapabilitas unik. Selanjutnya ada sumber daya internal dan nilai inti perusahaan. Kunci dari RBT adalah model VRIN, yaitu Valuable, Rare, Inimitable, Non-Substitutable, yang menentukan karakteristik sumber daya yang dapat menghasilkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dalam konteks internasional, model ini menjadi lebih kompleks karena perbedaan pasar, budaya, dan regulasi. Di sini ada sumber daya berharga, valuable resource dalam konteks global. Sumber daya dianggap berharga jika memungkinkan perusahaan untuk menerapkan strategi yang meningkatkan efisiensi atau efektivitas sehingga menciptakan nilai bagi pelanggan atau mengurangi biaya. Dalam operasi internasional, sumber daya ini harus relevan dan adaptif terhadap berbagai pasar. Jaringan distribusi global di sini, jadi kemampuan untuk mendistribusikan produk atau layanan secara efisien di berbagai negara, mengoptimalkan logistik dan menjangkau pasar yang luas. Kemudian di sini ada merek global yang kuat. Reputasi merek yang dikenal dan dipercaya di seluruh dunia memungkinkan perusahaan untuk masuk ke pasar baru dengan lebih mudah dan membebankan harga premium. Kemudian di sini selanjutnya ada teknologi dan inovasi unggul. Kepemilikan teknologi atau proses produksi yang canggih yang memberikan keunggulan dalam kualitas produk,
biaya atau fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar internasional. Selanjutnya di sini ada sumber daya langka, rare resource, sebagai keunggulan kompetitif. Sumber daya yang langka adalah sumber daya yang tidak dimiliki oleh banyak pesaing, atau setidaknya tidak dalam kombinasi atau kualitas yang sama. Kelangkaan ini menjadi dasar bagi keunggulan kompetitif, terutama di arena global di mana akses ke sumber daya bisa sangat bervariasi. Sini ada akses eksklusif ke pasar atau distributor, perjanjian eksklusif dengan distributor lokal atau akses preferensial ke pasar tertentu yang sulit ditembus oleh pesaing lain. Selanjutnya di sini ada keahlian multikultural yang unik. Tim manajemen atau karyawan dengan pemahaman mendalam tentang beberapa budaya dan bahasa yang memfasilitasi adaptasi produk dan strategi pemasaran. Kemudian di sini ada lokasi strategis yang tidak dapat direplikasi. Kepemilikan fasilitas manufaktur atau pusat RD di lokasi geografis yang memberikan akses unik ke sumber daya alam, bakat, atau jalur perdagangan. Jadi kelangkaan sumber daya ini menciptakan hambatan masuk bagi pesaing dan memberikan perusahaan kesempatan untuk mengungguli mereka. Di sini selanjutnya ada sumber daya tidak dapat ditiru, inimitable resource, dan keberlanjutan. Sumber daya yang tidak dapat ditiru sangat sulit atau mahal bagi pesaing untuk diperoleh atau dikembangkan. Ini adalah karakteristik kunci untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, karena mencegah pesaing mereplikasi kesuksesan perusahaan. Ada kompleksitas sejarah. Jadi sumber daya yang terbentuk melalui proses sejarah atau evolusi yang unik, seperti budaya perusahaan yang kuat atau hubungan jangka panjang dengan pemasok di pasar tertentu. Kemudian di sini ada ambiguitas kausal. Sulit bagi pesaing untuk mengidentifikasi penyebab pasti dari keunggulan kompetitif perusahaan, karena hubungan antara tindakan dan hasil tidak jelas. Kemudian di sini ada interkoneksi sosial. Sumber daya yang tertanam dalam jaringan hubungan sosial yang kompleks, seperti kolaborasi lintas budaya antara departemen atau aliansi strategis dengan mitra global. Selanjutnya di sini ada sumber daya tidak dapat disubstitusi, yaitu non-substitutable resource. Sumber daya ini adalah yang tidak memiliki alternatif strategis yang setara. Bahkan jika pesaing tidak dapat meniru sumber daya tertentu, mereka mungkin dapat mencapai hasil yang sama melalui cara berbeda. Sumber daya yang tidak dapat disubstitusi menutup celah ini, memastikan keunggulan tetap unik. Jadi di sini ada logo perusahaan, kemudian ada sumber daya A, kemudian ada fungsi strategis, kemudian ada tidak bisa digantikan, kemudian keunggulan unik. Sebagai contoh, teknologi paten yang sangat spesifik dan esensial untuk produk inti perusahaan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi lain tanpa mengorbankan kualitas atau kinerja secara signifikan, akan menjadi sumber daya yang tidak dapat disubstitusi. Dalam konteks internasional, ini bisa berarti keahlian lokal yang mendalam dan tidak dapat diperoleh melalui perekrutan tenaga kerja asing atau pelatihan cepat. Selanjutnya di sini ada studi kasus implementasi RBT pada perusahaan multinasional. Jadi mari kita pertimbangkan perusahaan teknologi multinasional fiktif global tech yang mengkhususkan diri dalam solusi kecerdasan buatan AI untuk industri kesehatan.
Global Tech telah berhasil memasuki dan mendominasi pasar di beberapa negara berkat penerapan prinsip RBT. Yang pertama, sumber daya berharga, basis data medis global. Global Tech memiliki akses eksklusif ke basis data medis anonim yang sangat besar dan beragam dari berbagai negara. Data ini sangat berharga karena memungkinkan model AI mereka dilatih pada set data yang lebih komprehensif dan representatif, menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada sumber daya langka. Tim ilmuwan data multidisiplin Global Tech merekrut tim ilmuwan data, ahli medis, dan etikus AI dari berbagai latar belakang budaya dan linguistik. Tim ini langka karena kemampuannya untuk memahami nuansa data medis, lintas budaya, dan mengembangkan solusi AI yang sensitif secara etis dan budaya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada sumber daya tidak dapat ditiru, kemitraan jangka panjang. Jadi perusahaan ini telah membangun kemitraan jangka panjang dengan rumah sakit dan institusi penelitian terkemuka di seluruh dunia. Beberapa di antaranya lebih terjalin selama puluhan tahun. Kemitraan ini mencakup perjanjian berbagi data dan kolaborasi penelitian yang mendalam yang sulit ditiru oleh pesaing baru. Kemudian di sini yang keempat ada sumber daya tidak dapat disubstitusi, algoritma paten adaptif. Global Tech memegang paten atas algoritma AI adaptif yang dapat secara otomatis menyesuaikan diri dengan regulasi privasi, data lokal, dan bias diagnostik yang spesifik di setiap negara, tanpa memerlukan konfigurasi ulang manual yang ekstensif. Tidak ada algoritma pesaing yang dapat meniru fleksibilitas ini. Selanjutnya di sini ada tantangan dan mitigasi dalam penerapan RBT internasional. Meskipun RBT menawarkan kerangka kerja yang kuat, penerapannya dalam operasi internasional tidak lepas dari tantangan. Mengidentifikasi dan memitigasi tantangan ini sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Di sini ada diferensiasi sumber daya. Sumber daya yang berharga di suatu negara mungkin tidak relevan atau berharga di negara lain karena perbedaan regulasi budaya atau preferensi konsumen. Kemudian di sini ada transferabilitas sumber daya. Sulit untuk mentransfer sumber daya tidak berwujud, misalnya budaya perusahaan, pengetahuan tajib, lintas batas karena hambatan bahasa dan budaya. Kemudian selanjutnya di sini ada identifikasi kelangkaan. Menilai kelangkaan sumber daya bisa menjadi lebih sulit di pasar global yang besar dan kompleks dengan banyak pemain. Kemudian yang terakhir ada perlindungan sumber daya. Perlindungan kekayaan intelektual, yaitu paten, merek dagang. Bervariasi antar negara membuat imitasi lebih mudah di beberapa yurisdiksi. Kemudian selanjutnya di sini ada kesimpulan dan rekomendasi untuk keberlanjutan operasi global. Penerapan result-based teori sangat krusial bagi perusahaan yang ingin membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif di panggung internasional dengan fokus pada sumber daya internal yang berharga, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat disubstitusi. Perusahaan dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk kesuksesan global. Yang pertama ada audit sumber daya strategis. Jadi lakukan evaluasi rutin terhadap semua sumber daya dan kapabilitas perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, untuk mengidentifikasi karakteristik VRIN dalam konteks di pasar internasional. Kemudian yang kedua, ada investasi dalam pengembangan sumber daya.
Prioritaskan investasi pada sumber daya yang memiliki potensi terbesar untuk menjadi VRIN di pasar global seperti teknologi inovatif, keahlian multikultural, atau pembangunan merek yang kuat. Kemudian yang ketiga yaitu pengelolaan pengetahuan lintas batas. Bangun mekanisme yang efektif untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik antar unit bisnis di berbagai negara. Memastikan transfer kapabilitas dan sumber daya tidak berwujud. Kemudian di sini yang keempat ada strategi perlindungan IP global. Kembangkan strategi komprehensif untuk melindungi kekayaan intelektual di semua yurisdiksi tempat perusahaan beroperasi, mengantisipasi resiko imitasi. Kemudian di sini yang terakhir ada adaptasi dan fleksibilitas. Selalu siap untuk mengadaptasi sumber daya dan strategi berdasarkan dinamika pasar lokal dan perubahan lingkungan kompetitif global. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.